2 hari sebelum ulang tahunnya, Jokowi mendapat kado spesial. Roy Suryo dan Dr. Tiva Fauzia-Tiasuma atau Dr. Tiva, dua figur yang selama ini sangat gigih mempersoalkan keaslian ijazahnya, ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun Joko Widodo tampaknya belum bisa menarik nafas lega, dan ini belum bisa dikatakan sebagai kado spesial yang sempurna karena kedua orang ini tidak langsung ditahan, namun justru sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jangan dilihat bahwa keputusan dari dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu merupakan keputusan medis biasa karena adanya penyakit bawaan keduanya, gitu ya. Jadi ini harus kita lihat bukan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Bisa diduga ada pertimbangan politis atau tepatnya tarik-menarik kepentingan politik di balik keputusan itu. Sebab keputusan penyidik menangkap keduanya selain janggal dan mencurigakan, karena kan mereka ini selama ini kooperatif, diminta mereka melakukan wajib lapor dan terus itu juga dipenuhi oleh mereka. Tapi kenapa kok kemudian tiba-tiba ditangkap? Nah, ini yang juga menimbulkan bukan hanya kecurigaan tetapi reaksi yang sangat keras dari publik. Dan ini tentu saja merugikan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin misalnya ada sebuah pemerintahan seperti pemerintahan mandiri seperti Prabowo, tapi kemudian ada seorang figur mantan presiden seperti Jokowi yang masih bisa terus cawe-cawe di dalam kekuasaan. Kado itu baru akan menjadi spesial dan sempurna bagi Jokowi bila akhirnya penyidik Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menyerahkan keduanya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disebut sebagai penyerahan tahap 2. Ya, ini penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan kelengkapan alat bukti lain termasuk para tersangka. Nah, kalau kemudian nantinya ini penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk menyerahkan Roy Suryo dan Tiva ke Kejaksaan atau penyerahan tahap 2, bola panasnya itu akan bergulir di tangan Kejaksaan. Apakah jaksa juga kemudian melanjutkan penahanan itu dan kemudian jaksa penuntut menyusun surat dakwaan dan berkas tersangka kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini yang saya kira masih harus kita tunggu lagi. Tapi sejauh ini oke lah kita bisa menyebutnya bahwa Jokowi itu menang 1-0 lah. Karena bersamaan dengan menjelang ultahnya ke-65, ini Jokowi punya beberapa agenda besar. Pertama, dia secara resmi akan dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, atau dalam bahasa Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali disebut sebagai penjaketan, mengenakan jaket Ketua Dewan Pembina. Dan posisi Ketua Dewan Pembina PSI ini kita bisa membayangkan sama seperti halnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar di era Orde Baru, yakni di eranya Presiden Soeharto. Jadi yang menjadi ketua umum itu ya sebenarnya dia adalah ketua harian. Kalau sementara ini kan PSI memang agak lucu itu, ada ketua umum yang sebenarnya tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya kesibukan apa-apa, tapi kemudian mengangkat ketua harian. Dia kalau ketua umumnya ini dijabat oleh Kaisang Pangarep, putranya Jokowi, sementara ketua hariannya dijabat oleh mantan politisi Nasdem Ahmad Ali. Agenda kedua yang tidak kalah besar dan bahkan lebih serius ini, yakni Jokowi itu akan melakukan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang sudah disebutkan itu kan ke Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPP Bidang Politik Bestari Barus, kunjungan itu akan dilakukan mulai bulan Juni ini. Jadi kalau bulan Juni kan sekarang sudah tanggal 20 ya, tinggal 10 hari lagi, artinya itu akan segera. Dan rangkaiannya itu harus, kalau mau jadi kado yang sempurna ya berarti tanggal 19 ditangkap, kemudian tanggal 21 atau 22, tapi tanggal 21 itu kan hari Ahad, hari libur, nggak mungkin ini diserahkan Roy Suryo dan Tiva diserahkan ke Kejaksaan, dan kemudian setelah itu disebutkan tadinya katanya kabarnya tanggal 26 sampai 28 Juni ini akan dilakukan kunjungan ke Lampung. Artinya dimulai dari bulan Juni ini Joko Widodo akan mulai disibukkan dengan agenda-agenda politik yang mensyaratkan situasi di lapangan harus benar-benar kondusif. Dan syarat utama itu agar kondisi di lapangan itu harus betul-betul kondusif adalah soal keabsahan ijazah dari Joko Widodo. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tiva, setidaknya Jokowi itu berhasil menyingkirkan kedua orang itu, sehingga ini dia tidak menjadi penghalang dan ganjalan konsolidasi kekuatan politik yang akan dilakukan. Dan itu semacam justifikasi secara hukum lah, seperti itu ya. Dia bisa mengklaim tuh buktinya mereka ditangkap oleh kepolisian, ya berarti kan polisi punya bukti yang cukup kuat apa yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Namun dengan tidak segera ditahannya Roy dan Tiva karena mereka masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, ini jelas merupakan sinyal kuat bahwa Jokowi itu belum bisa sepenuhnya mengendalikan kepolisian
kepolisian dan memaksakan semua kehendaknya. Jadi artinya pokoknya segera ditangkap, kemudian ditahan dan diserahkan ke kejaksaan dan kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan. Bagaimanapun juga langkah penyidik menangkap Roy dan Tifa yang mendapat perlawanan publik itu akan sangat merugikan citra pemerintahan Prabowo. Sementara pemerintahan Prabowo itu sekarang ini selain dia harus melakukan konsolidasi secara internal, juga harus melakukan konsolidasi opini publik. Prabowo harus merebut kembali kepercayaan publik di tengah krisis ekonomi dan munculnya gelombang unjuk rasa mahasiswa. Kalau nanti ditambah ketidakpuasan publik dalam penegakan hukum karena Roy Suryo dan Tifa itu ditahan, ini kan akan memicu gelombang yang tidak kalah besarnya, dan ini pasti merugikan pemerintahan Prabowo. Sekarang ini saja kalau Anda cermati di berbagai media, banyak pengamat yang secara terbuka menyebut peristiwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bukti nyata bahwa pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo itu masih sangat kuat. Polda Metro Jaya sendiri dalam jumpa persnya membantah adanya cawe-cawe itu ya, cawe-cawe Jokowi, meskipun tidak disebut cawe-cawe Jokowi. Penangkapan Roy dan Tifa sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, katanya ya prosedur normal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai pelimpahan tahap 2 setelah berkas perkaranya dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi kalau polisi tidak segera melakukan pelimpahan tahap 2 dengan menyerahkan tersangka dan alat bukti lainnya, kita mendapat konfirmasi ada tarik-menarik kekuatan politik yang sangat kuat antara kubu Jokowi yang harus diakui pengaruhnya masih kuat dalam pemerintahan Prabowo dengan kubu Prabowo dan para pendukungnya yang sekarang ini memang mulai terlihat menjaga jarak dengan Jokowi dan sekaligus merupakan upaya untuk memenangkan dukungan publik. Di kubu pemerintah terutama internal Partai Gerindra, keinginan agar Prabowo melakukan proses disconnect alias memutus hubungan dengan Jokowi itu sangat kuat. Ada beberapa pertimbangan. Pertama, citra bahwa pemerintahan Prabowo yang masih di bawah bayang-bayang Jokowi itu sangat merugikan. Citra itu akan memperlemah dukungan publik kepada pemerintahan Prabowo dan dengan begitu juga akan merugikan Gerindra sebagai partai politik yang dipimpin oleh Prabowo. Kedua, bagaimanapun juga PSI yang akan dipimpin langsung oleh Jokowi, kendati secara tidak langsung, ini akan menjadi kompetitor yang tetap harus diperhitungkan pada pemilu 2029. Memang yang sekarang ini kalau kelihatan nyap-nyapan sekali adalah PDIP, karena mereka ini pasti akan berebut segmen itu, dan seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, ya dia menyatakan mereka itu mewaspadai gerakannya Jokowi yang akan melakukan pembajakan kader dari partai lain, dan dalam ini pasti juga PDI akan jadi sasaran. Kendati dia menyatakan tidak terlalu khawatir dengan manuver dari Jokowi, tapi tetap saja apa yang dilakukan oleh Jokowi ini yang akan dirugikan secara langsung adalah PDIP. Ketiga, keinginan Jokowi untuk memasangkan kembali Gibran dengan Prabowo itu akan menjadi penghalang konsolidasi partai-partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Sebagaimana diinginkan oleh Prabowo, Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, itu sekarang ini menjadi semacam koalisi permanen nantinya pada tahun 2029. Tetapi tentu partai-partai lain kalau kemudian sudah diputuskan bahwa Prabowo akan kembali berpasangan dengan Gibran, saya kira banyak yang akan memilih untuk mufarokoh, ya, memisahkan diri dari Kim Plus ini. Nah, ini pasti juga yang harus dihitung oleh pendukung Prabowo. Tarik-menarik kepentingan politik itulah yang menjadi latar belakang kasus Roy dan Tifa. Kita akan mencermati kasus ini. Apakah kasusnya akan kembali menggantung seperti yang selama ini terjadi? Perlu dicatat kalau kasus ini bermula kan tanggal 30 April 2025 ketika Pak Rangkuti, kalaupun dilakukan uji konsekuensi, kenapa sekarang? Kan belum mendesak. Tadi kan disebutkan karena banyaknya permintaan dari luar terhadap ijazah tertentu yang berhubungan dengan capres dan cawapres, dan KPU seperti merasa bingung untuk memberi jawaban apakah meloloskannya atau tidak. Tapi saya lihat ada unsur ketakutan di dalam itu. Ketakutannya apa? Kan yang paling mungkin itu sebetulnya ya akses saja. Bukan masalahnya kan? Akses saja gitu. Nah, tapi mungkin ada unsur rasa takut, akhirnya kemudian ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Jangankan kopi, aksesnya pun ditutup. Terus aksesnya menurut Anda ada unsur ketakutan di situ. Ketakutan apa? Ya ketakutan terhadap kemungkinan orang bisa akses ijazah itu kan. Jadi yang ditakutkan ijazah siapa? Ya kita nggak tahu. Tadi kan saya nggak tahu. Tadi kan saya ngikutin logika cerita dari Bung Rifki kan, bahwa itu merupakan jawaban terhadap banyaknya tuntutan atau keinginan untuk dapat mengakses ijazah capres dan cawapres kita yang lalu. Gitu. Nah, ya, akhirnya karena banyaknya itu KPU justru nutupnya bukan membukanya gitu loh. Nah, mestinya kan KPU sebagai institusi independen yang salah satu kewajiban dia itu menjadikan pemilu jujur dan adil, transparan, akuntabel dan partisipatif, justru mengabaikan prinsip-prinsip ini ketika ia menutupnya gitu. Itu satu. Nah, oleh karena itulah kita mau mengatakan mungkin ada unsur ketakutan di dalam yang justru ya kita nggak tahu ketakutan itu apa. Terkait seseorang? Bisa jadi terkait kelompok, terkait apapun gitu, yang membuat mereka kemudian membuat aturan yang setback gitu loh. Meskipun ini bukan kali pertama. Jadi menurut Anda tindakan Ketua KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab? Ya, kalau konteksnya ke demokrasi, ya. Dari segi sistematika kewenangan? Juga ya, karena tadi misalnya kalau membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi terhadap pejabat negara, levelnya itu bukan di SK, minimal tuh peraturan. Jadi kalau minimal tuh. Kalau dari segi aspek apapun nggak masuk di akal, menurut Bapak? Jadi waktunya yang Ketua KPU yang menariknya Bang Hotman itu, yang menariknya dari ketentuan ini adalah
ditutup selama 5 tahun di mana pejabat itu sedang berkuasa. Ya. Dan bisa dibuka setelah dia tidak berkuasa. Ya. Pertanyaannya ngapain orang juga? Benar. Ngapain juga orang mau melihat ijazah seseorang yang sudah nggak lagi menjabat sebagai pejabat publik? Jadi biar publik tahu, selama berkuasa tidak boleh diakses ijazahnya. Tapi Dan setelah berkuasa, silakan diakses. Lah orang mau buat apa juga mau mengakses data-data yang dimaksud kalau orang itu sedang tidak berkuasa. Saya kira siswa hukum 31 pun tahu. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, ini tindakan KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab atau apa? Saya udah mengatakan tadi. Pantas sih nggak jadi ketua KPU? Dan jawab Bapak kan ahlinya. Ya, saya pikir perlu memang. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman semua, kita sudah nonton sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan komentar para netizen satu persatu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi-informasi selanjutnya. Langsung saja, komentar pertama dari Asikin Bidil mengatakan yang layak dipenjara Jokowi, sebab kenapa mayoritas orang-orang korup sebut Jokowi berarti terlibat. Komentar selanjutnya dari Wafe Musik Nias mengatakan bebaskan pejuang keadilan yang setuju. Sofian Nasution membalas bebaskan. Sohib-sohib membalas rakyat yang waras pasti dukung pejuang kebenaran dan keadilan. Rosi membalas sangat setuju. Syahrini membalas bebaskan sebelum rakyat mengamuk. Mimit Stibiki Six Pander membalas mohon Bapak Polisi bebaskan Roy Suryo dan Tifa pejuang kebenaran. Sadarlah hati nurani Anda polisi pasti punya iman. Ingat Allah yang mengawasi Anda. Ingat rakyat, cinta kebenaran yang beriman. Tokoh intelektual, pejabat yang masih berkuasa dan pensiunan yang banyak jujur, beriman, idealis, cerdas, maupun ratusan juta mereka pasti akan bergolak. Negara akan kacau karena pembela pembohong, penipu, nggak punya ijazah asli. Hasil ijazah palsu dibela hanya karena nggak bermutu. Negara jadi ribut. Sadarlah. Ingat anak istri saudara Anda, mereka pada resah kalau terjadi yang nggak diinginkan. Sadarlah, jalani hukum dengan benar. Rakyat nggak bodoh, sadarlah polisi. Komentar selanjutnya dari Budianto mengatakan, mantap Bang Hotman dan Pak Mahfud membantu orang-orang yang tidak bersalah. Komentar selanjutnya dari Denos mengatakan, sama aja itu kategori penculikan. Komentar selanjutnya dari Surip Sutopo mengatakan mantap, tunggu saja nanti Jokowi akan nyungsep karena ulahnya sendiri. Sabar ya Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, aku percaya bahwa kezaliman akan hancur. Kecut membalas, weh halo seludur-seludur yang masih ada akal waras, kejadian penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah terkuak dengan saksi mata. Telanjang kalau Pak Bowo bisa dikiaskan seperti kerbau yang dicocrok hidungnya oleh gurunya yang di Solo, jadi terus tunduk oleh gurunya, ditarik ke kiri ke kanan, itu remote jarak jauh, selalu nurut. Lantas apa yang bisa diharapkan dari Pak Bowo? NKRI akan makin keruh kalau Jokopret masih bernafas bebas, yang seolah merasa nggak punya salah terhadap bangsa ini. Apalagi ada niat bersafari, benar-benar makin berkacak pinggang, merasa paling hebat, tiada lawan. Komentar selanjutnya dari Ira Lutafan mengatakan di atas langit ada hakim yang maha adil yang tak mempan disogok. Wafe Musiknya membalas kalau hakimnya termul. Sofian Nasution membalas Wafe Musik Nias mengatakan dihukum juga tuh sama hakim yang maha tinggi, amin. Komentar selanjutnya dari Thumbnail mengatakan Jokowi makin stres kayaknya. Komentar selanjutnya dari Simon Taris mengatakan politik kotor menjijikan. Sohib-sohib mengatakan mantap Bung Hotman Paris, Bung Mahfud MD mewakili banyak rakyat yang menjunjung tinggi kebenaran. Komentar selanjutnya dari Firman Budun mengatakan orang bersalah itu hatinya perang sendiri antara hak dan batil. Lah Jokowi ini hatinya dibuat
Allah rasa ketakutan dan tersiksa dengan rasa ketakutan yang amat dahsyat. Komentar selanjutnya dari Putri Panggung mengatakan mantap, semoga kebenaran akan berpihak dengan Mas Roy dan DR Tifa. Komentar selanjutnya dari Ikan Lele mengatakan subhanallah, Allah yang maha kuasa itu maha adil. Komentar selanjutnya dari M Sujadi mengatakan yang bikin Roy Suryo sakit adalah dari penangkapan mengagetkan dan tidak beradab yang sengaja dibuat oleh pihak atau para PKI. Eriek Eserik membalas era Orba, kalau ada pejabat nyalahin prosedur pasti masih kotak. Komentar selanjutnya dari Deli Vanggelang mengatakan ayo Mas Roy dan Dr. Tifa, semangat kita sebagai rakyat membelamu dan mendukungmu selagi kalian berdua benar, dan janganlah khawatir dan takut terhadap orang zolim karena Allah lah yang melindungi kalian. Semangat Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa demi rakyat. Komentar selanjutnya dari Mochi Romzi mengatakan lawan semua bentuk kezoliman. Komentar selanjutnya Giman Toro mengatakan kalau gini negara bahaya nanti ini. Komentar selanjutnya dari Sukar Vivo mengatakan hukum sudah dipermainkan oleh kekuatan uang. Hukum saat ini bagaikan barang yang bisa diacak-acak. Komentar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan sudah tambah nyata PKI mau bangkit. Cara penangkapan Roy dan Tifa sama dengan penangkapan jenderal-jenderal di tahun 45. Jokowi perusak negara sudah banyak makan korban, jelas PKI bangkit. Komentar selanjutnya dari Adies Lau mengatakan penegak hukum Kapolri, para jaksa hakim harus dinepalkan. Mereka sudah bersengkongkol membela para penipu pembohong keluarga Jokowi. Komentar selanjutnya dari Vera Maria Wengkang mengatakan bebaskan pejuang kebenaran dan keadilan, tak layak diperlakukan seperti zaman PKI. Dartifa dan Pak Roy Suryo belum mandi saat ditangkap sudah keterlaluan. Penjarakan Jokowi, banyak kasus korupsi menyebut namanya. Komentar selanjutnya dari Amaf Dewi mengatakan dapatkan barisan para pejuang kebenaran, para termul nggak bisa nyaman. Komentar selanjutnya dari Taufik Rohman mengatakan anak-anak PKI di era Presiden Soeharto tidak mungkin bisa masuk PT Negeri, apalagi PT sekelas UGM Yogyakarta. Komentar selanjutnya dari Sintayayat mengatakan memang harus diluruskan masalah ini biar gampang rakyat jelas. Komentar selanjutnya dari Al mengatakan stres terus juga jadi masa sedang banyak berbohong sama rakyat, tapi masih ada aja rakyat yang gak waras, ketahuan suka berbohong masih didukung aja. Komentar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan lancarkan Prabowo dan Gibran presiden mengikut Jokowi si PKI. Sudirman mengatakan Jokowi membuat negara ini porak-poranda, sementara Roy CS tak pernah merugikan negara, mengapa dia yang harus ditahan, seharusnya Jokowi yang ditahan. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.